Isya. Baru beres sholat Isya sama Darling. Dadar guling. Subhanallah. Istirahat pun, langsung tidur. Jam 1 keluar, jam 2. Jam 2. Tapi habis ini kalau kita langsung makan, habis loh, makan kayak semalam loh. Ya jangan malam-malam. Pulang, Nek. Rasulullah. Tambah gemuk kau sih. No. Tambah em. Banyaknya perempuan ya. Iya, Pak. Orang laki kurang. Kurang. Dari mana, Gelis? Oh. Dari mana? Cuba. Oh. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Halal, halal. Halal. Berarti 4.000 barang ayam, 4.000 di Bandung nggak ada ini. Bisa, di Bandung mah gampang. Di mana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halal. Wih, lain nasi milu. Ya bisa sekali ya sempat. Udah berapa malam namanya Bapak Tua? Di mana Kasep, Gelis? Di mana? Diharapkan ke mana sana? Trio Mbakek. Nah. Alhamdulillah kita udah sampai Masjid Kuba. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa balik lagi. Amin. Amin. Semuanya amin. Allah Mudah-mudahan haji bareng-bareng. Ya mudah-mudahan deh. Saudara sepuh kayak gitu kan. Pak, lagi di mana? Lagi di Masjid Kuba. Masjid Kuba ya. Semoga ziarah ya Allah. Halo Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah sholat, sudah ibadah di Masjid Kuba tadi. Jadi dunianya juga sudah ya kan, melontar real baru saja selesai. Saya juga tadi melihat banyak setan-setan pada kabur tadi karena dilontar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya, yang namanya melontar Bapak Ibu, apa? Shopping ya, belanja. Ini
belanja ini adalah mubah dalam agama kita ya. Jadi hukum asalnya adalah boleh atau mubah ya. Tapi akan berubah menjadi berpahala sunnah ketika Bapak Ibu yang berumroh ya, khususnya bagi jemaah haji ataupun umroh, pasti mereka bukan hanya beli untuk dirinya sendiri ya, tapi untuk anak, cucu, keluarga, tetangga di rumah. Ini sudah berubah ya, sudah berubah menjadi sunnah, jadi berpahala sudah ya. Tanpa Bapak Ibu niatkan pun saya yakin sudah dari tanah air memang akan dibelanjakan untuk keluarga dan kerabat terdekat. Nah ini yang membedakan orang Islam ya, orang Islam belanjanya itu bernilai, bukan hanya sekedar belanja gitu. Jadi bukan sekedar melontar, apa istilahnya, bukan hanya sekedar melontar gitu loh, melontar real ya. Jadi ini pun ibadah ya, ada nilai ibadahnya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi berikutnya kita akan diantar oleh Pak Sopir menuju ke Jabal Uhud ya. Jabal itu artinya gunung ya. Uhud itu ya nama gunungnya ya, atau Gunung Uhud. Tempat terjadinya perang Uhud dulu Bapak Ibu ya. Tempat terjadinya perang Uhud yang mana di dalam sejarah bahwasanya perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW ya, diantaranya adalah perang Uhud, dan perang Uhud merupakan perang yang paling dahsyat, perang yang paling dahsyat yang diikuti langsung oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kenapa dinamakan perang yang paling dahsyat Bapak Ibu? Karena pada perang Uhud Rasulullah terluka, bisa dikatakan beliau terluka parah Bapak Ibu. Gigi beliau patah ya, dilempar batu oleh orang kafir Quraisy dari Mekah, dan juga wajah beliau yang mulia berlumuran dengan darah sampai Rasulullah pingsan pada saat itu, dan orang kafir menyangka bahwasanya Rasulullah sudah wafat ya. Itu yang pada saat itu membuat para sahabat yang lain semangatnya yang tadinya sangat luar biasa, tapi ketika mendengar kabar tersiar di telinga mereka Rasulullah sudah wafat, jadi kendor Bapak Ibu, jadi tambah lemah mereka. Nah, Dhaifur Rahman rahimahullah, saya ingin menceritakan sedikit saja tentang kronologi atau kejadian pada saat perang Uhud. Sebagaimana yang kita sering baca dalam buku-buku sejarah Bapak Ibu ya, yang lebih lengkapnya kalau kita mau baca buku tentang Rasulullah itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Orang kalau mau mengenal Nabi ya seringlah baca buku sejarah beliau ya. Karena apa? Dengan kita membaca buku Sirah Nabawiyah atau perjalanan biografi Nabi besar kita Muhammad SAW, itu juga akan bisa mengikis kotoran-kotoran dalam hati kita Bapak Ibu ya. Orang mau kenal Nabi tapi nggak pernah baca sejarah Nabi ya, ini kan aneh ya. Katanya cinta kepada Nabi, sholawat jarang ya. Jadi ya seperti itulah Bapak Ibu keadaan orang di akhir zaman. Tapi biar bagaimanapun mereka juga umat Rasulullah. Kalau Bapak Ibu mau bertanya bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, nggak perlu dibahas ya. Kita belum ada pun Rasulullah sejak 1400 tahunan yang lalu Bapak Ibu ya, sudah sering menyebut kita Bapak Ibu. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafatnya yang diingat adalah umat beliau, ummati, bukan istriku, bukan anakku, tidak, tapi kita yang dipikirkan oleh Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Bapak Ibu keluar dari rumah beliau yang tempat beliau dimakamkan saat ini. Beliau berziarah ke Baqi ya. Tadi yang kita lewati Bapak Ibu, tidak jauh dari makam beliau kan, kuburan Baqi. Rasulullah keluar diikuti oleh beberapa sahabat di belakang beliau. Ketika beliau sampai di Baqi, Rasulullah menangis Bapak Ibu. Rasulullah menangis. Akhirnya sahabat yang lain penasaran dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Rasulullah?" Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku sangat rindu dengan kekasihku," kata Rasulullah. "Aku sangat merindukan mereka." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Bukankah kami, ya Rasul, para sahabatmu, ya, orang yang setiap hari mendampingimu kemanapun kau pergi, suka ataupun duka, di saat perang ataupun di saat senang, kami yang selalu mendampingimu." "Iya, kalian memang sahabat, bahkan orang terdekatku. Tapi aku sangat rindu dengan mereka, ya, orang-orang atau umatku, yakni mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku." Siapa yang Rasulullah maksud kalau bukan kita semua Bapak Ibu? Semoga kita juga pantas untuk itu ya. Amin.
Dhaifur Rahman rahimakumullah, jadi begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Mari kita juga membalas cinta beliau, ya. Dengan apa ya? Dengan mengikuti perintah-perintah beliau, sunnah-sunnahnya, mulai dari yang terkecil bahkan, ya. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Subhanallah, Rasulullah tidak ada agama, ya, selain agama Islam yang mengajarkan Bapak Ibu. Sejak Bapak Ibu bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diatur. Nggak ada selain, coba cari di agama lain Bapak Ibu. Kita mau bangun tidur itu ada berdoanya, ya. Cara masuk ke kamar mandi juga ada tata caranya. Bahkan saat di kamar mandi pun ada. Itu Islam Bapak Ibu. Kalau agama lain nggak bakalan ada Bapak Ibu. Mau dicari nggak bakalan ada. Subhanallah. Itulah keistimewaan Islam. Makanya dia dinamakan Islam. Misinya adalah salam, biar orang itu selamat, ya. Makanya disebut dengan Islam, menyebarkan kedamaian, ya. Tapi banyak orang yang sudah menyalahartikan Islam itu sendiri. Karena beda pilihan politik, mereka saling serang, saling bunuh, bahkan itu banyak. Dan Indonesia 4 ribut kemarin. Semoga saja setelah ini Pilpres sudah selesai Bapak Ibu. Tidak perlu diperpanjang, dibahas lagi. Kita sudah di depan mata bulan Ramadan, ya. Buat apa kita gibah satu sama lain lagi, nggak ada faedahnya. Urusan Pilpres boleh selesai 17 April kemarin, tapi urusan caci maki, gibah di antara dan yang lain itu besok belum selesai, kecuali di akhirat besok. Kecuali orang yang kita gibah, orang yang kita sakiti itu sudah kita minta halal dan minta maaf kepada mereka, ya. Mau 01 mau 02 sudah nggak ada sekarang. 1 tambah 2 ya 3, berarti persatuan Indonesia saat ini. Ya, apa sih nanti 3 Bapak Ibu? Persatuan Indonesia. Gak ada cebong kampret lagi, gak ada, ya. Soalnya kan kita kemarin sempat diributkan dengan itu. Kita yang gak ikut-ikutan Pilpres Bapak Ibu, yang gak pernah ikut ribut masalah Pilpres, jadi ikut-ikutan dibilang cebong, dibilang kampret, ya. Soalnya cuma ada 2 suku seakan-akan kemarin di Indonesia ini, ya. Siapapun yang menang, beliaulah presiden kita, ya. Dan harus dihormati, harus ditaati, ya, harus dihormati, wajib hukumnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu Al-Quran Bapak Ibu yang memerintahkan. Jadi Dhaifur Rahman rahimakumullah, mari kita sambut bulan suci Ramadan. Semoga kita disampaikan oleh Allah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah, ya, beribadah khatam Quran di bulan suci Ramadan insyaallah, ya. Agar kita memang benar-benar mendapatkan 3 perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu awalnya adalah apa? Rahmat, ya, rahmat. Tengahnya adalah maghfirah. Akhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, ya. Banyak orang yang puasa, gak pernah puasa, lebaran ributnya paling luar biasa, ya. Itu juga banyak, ya. Ribut ya Pak. Bapak Ibu, tadi kenapa saya bahas tentang beda masalah politik? Soalnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita meskipun bukan negara Islam, Indonesia itu bukan negara Islam Bapak Ibu, tapi Darussalam, tempat kedamaian, keselamatan. Bapak Ibu bisa coba cari negara lain, contoh di Saudi saja. Ada nggak orang mengadakan tabligh akbar sampai menutup jalan? Itu ada nggak? Kalau nggak di Indonesia. Loh, pasar ditutup kadang di Indonesia kalau bergelar tabligh akbar. Tempat makan Monas, ya, jalanan ditutup. Itu nggak ada yang marah di Indonesia, ya. Asal izin sama kepolisian setempat gitu kan. Oh di sini cari mati kalau di sini Bapak Ibu, ya. Nggak ada, kelar kata Bapak. Nggak ada, nggak boleh di sini. Makanya Bapak Ibu sekalian, saat ini negara kita, ya, NKRI, ya, Indonesia, Harga mati. subhanallah, harga mati kita. Indonesia, ya. Harganya mati Pak. Tidak bisa ditawar lagi. Bukan. Indonesia Bapak Ibu sekalian saat ini sedang dilirik oleh negara-negara luar, ya. Subhanallah, bisa jadi besok 5 bahkan 10 tahun ke depan Bapak Ibu, Indonesia bisa dijadikan kiblat kaum Islam, bukan kiblat untuk sholat Bapak Ibu, tapi peradaban dan juga kemodernitannya nggak ada yang sama seperti Indonesia Bapak Ibu, ya. Ya,
Subhanallah, Indonesia itu kalau dikumpulkan pun Bapak Ibu, orang-orang Islam yang ada di negara Arab ini dikumpulkan jadi satu masih banyak orang Indonesia yang orang Islamnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Di Afghanistan 100% Muslim Bapak Ibu. Kenapa mereka setiap hari saling bom, perang, membunuh satu sama lain, bahkan anak-anak kecil, orang-orang sepuh yang tidak berdosa? Itu karena beda pilihan politik Bapak Ibu. Afghanistan, Suriah, Lebanon, Mesir, Yaman, apalagi banyak negara-negara Arab yang lain yang sampai saat ini mereka, ya Allah, sudah sangat memprihatinkan sekali Bapak Ibu. Insya Allah kita tetap harus doakan tanah air kita agar menjadi, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah itu yang paling penting, seperti halnya kota Madinah di mana Nabi Muhammad SAW menjadikannya kota yang sangat istimewa, yang sangat berkah sampai saat ini bisa dirasakan oleh siapapun yang mengunjunginya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Uhud, ya, Uhud diambil dari kata ahad yang artinya satu, ya. Uhudun, ya, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, atau kama qala Rasulullah pernah, ya. Ini adalah gunung yang mencintai kita dan dia pun mencintai kita, kata Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan, ya, dalam satu riwayat, salah satu gunung yang kelak akan menghiasi surga itu adalah gunung Uhud, Bapak Ibu. Ya. Nah, perang Uhud ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, tahun ketiga dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syawal. Ya, terjadinya perang Uhud itu pada bulan Syawal, berarti setelah Ramadan itu, Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu penyebab terjadinya perang Uhud dikarenakan orang kafir Quraisy Mekah, ya, orang kafir Quraisy dari Mekah ini masih menyimpan dendam kepada Rasulullah dengan para sahabat. Karena apa? Tidak lama sebelum perang Uhud terjadi itu ada perang yang tidak kalah dahsyatnya juga, adalah perang Badar. Ya, perang Badar yang pada saat perang Badar ini dimenangkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Meskipun pada saat itu tidak sedikit sahabat yang keluar sebagai syahid, 313 orang Bapak Ibu pada saat perang Badar. Ya. Nah, orang kafir Quraisy, Bapak Ibu sekalian, setelah mengatur strategi bagaimana untuk memerangi Nabi yang pada saat itu berada di Madinah, ya, di mana Bapak Ibu sekalian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah beliau hanya berjumlah 1.000 orang, ya, 1.000 orang, itu pun termasuk anak kecil dan ibu-ibu, ya, termasuk anak kecil dan ibu-ibu juga. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan dari kota Mekah jumlahnya 3.000 orang. Rasulullah jumlahnya 1.000, mereka 3.000. Ini kan tidak sebanding, ya. Tidak imbang pasukan yang mereka bawa dengan jumlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pada saat itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah mendengar kabar mereka orang kafir Quraisy sedang menuju kota Madinah, beliau mengumpulkan para sahabat untuk mengadakan musyawarah. Rasulullah itu subhanallah, meskipun beliau seorang nabi, tapi beliau itu tidak jarang mengajak sahabat-sahabat untuk bermusyawarah, Bapak Ibu. Jadi jangan mentang-mentang beliau nabi, beliau tidak pernah musyawarah, tidak. Rasulullah tetap, ya, mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Bahkan bisa dikatakan tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menerapkan, ya, kayak sistem demokrasi seperti kita, Bapak Ibu. Jadi suara terbanyak itu yang nanti akan dipilih, ya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika mengajak sahabat untuk bermusyawarah, rapat atau kalau orang sekarang meeting, ya. Ketika itu para sahabat Bapak Ibu sekalian ini lebih menginginkan melawan atau menghadapi orang kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak atau 3.000 orang itu di luar kota Madinah, tidak di area Masjid Nabawi yang sekarang. Dulu kota Madinah kan tapi pada saat itu Rasulullah SAW sebenarnya ini ingin menghadapi mereka di dalam kota, Bapak Ibu. Rasulullah sendiri ini lebih condong ini menghadapi mereka dalam kota saja dengan posisi bertahan, tidak perlu keluar kota. Tapi sekali lagi karena itu sistemnya demokrasi, suara terbanyak, akhirnya Rasulullah masuk ke dalam kamar. Rasulullah masuk ke dalam kamar dan memakai baju besinya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah sudah memakai pakaian perangnya, baju besinya, para sahabat ini merasa tidak patuh kepada Nabi, ya. Karena tadi kan sudah musyawarah, ya. Mereka merasa tidak mematuhi perintah Nabi atau keinginan Nabi, Bapak Ibu. Tapi pada saat itu, ya, mereka langsung menyampaikan kepada Rasulullah
bukannya membangkang terhadap keinginan atau perintahmu atau kemauanmu, akan tetapi kami lebih condong untuk memang melawan mereka di luar kota saja. Kalau memang engkau menginginkan untuk memerangi mereka dalam kota, kami pun setuju, kata mereka, Bapak Ibu, para sahabat. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Rasulullah dengan tegas menjawab, dan inilah yang menyebabkan para sahabat pada saat itu semakin terbakar semangatnya untuk menghadapi orang kafir Quraisy meskipun lebih banyak. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kata Rasulullah, pantang bagi seorang nabi ketika sudah memakai pakaian baju besinya untuk mundur selangkah pun. Wah, subhanallah, Bapak Ibu. Bagi seorang nabi ketika sudah memakai pakaian besi, pantang untuk mundur meskipun hanya satu langkah. Wah, subhanallah, ketika itu juga para sahabat semakin semangat, ya, semakin terbakar semangatnya untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Dhaifur rahmah rahimakumullah, akhirnya Rasulullah dengan para sahabat termasuk anak kecil dan ibu-ibu itu tadi berangkatlah dari kota Madinah menuju ke lereng Gunung Uhud, ya, di depan Gunung Uhud. Sebelum beliau tiba di lokasi peperangan, Bapak Ibu, ternyata ada orang munafik di situ. Ya, bahkan disebut dengan kepala orang munafik yang menghasut kawan-kawannya yang tadinya mau ikut perang bersama Nabi. Ini dihasut oleh dia. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, namanya sih ya lumayan keren, Abdullah, ya kan. Tapi dia dijuluki oleh para sahabat, bahkan Rasulullah, Ra'isul Munafiqin, kepala dari orang munafik. Karena apa? Dialah orang yang menghasut 300 orang yang tadinya ikut mau berperang bersama Nabi, akhirnya berbalik arah, nggak jadi ikut perang. Tadinya 1000 berkurang 300, Bapak Ibu, tinggal 700 orang saja. Tapi itu pun sahabat-sahabat yang lain tidak mundur selangkah. Mereka memang dari awal mau ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Setibanya beliau dengan para sahabat di area Gunung Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang ahli, yang pandai dalam memanah, Bapak Ibu, diperintahkan di salah satu bukit nanti yang ada di depan Gunung Uhud yang dinamakan dengan Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Disitulah Rasulullah SAW memerintahkan 50 sahabat yang ahli dalam memanah. Rasulullah berpesan kepada mereka, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Ya, mereka menyetujui perintah Nabi tersebut, Bapak Ibu. Ketika itu, ya, ketika sudah mulai peperangan, subhanallah, saking pandainya Nabi kita, Bapak Ibu, jadi Rasulullah itu sangat luar biasa sekali. Dalam perang pun Rasulullah sangat luar biasa. Gara-gara ya bisa disebut, ya bisa dikatakan gara-gara 50 orang yang ahli dalam memanah ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga di sana, ini berhasil membuat orang kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan itu lari kocar-kacir, Bapak Ibu, ya. Ini di depan sebelah kiri kita, di sebelah kiri saat ini, inilah Bukit Pemanah yang Rasulullah memerintahkan 50 orang itu, ya, sahabat yang 50 yang ahli dalam memanah. Di sini Rasulullah merintahkan mereka, ya, di bukit yang kecil sebelah kiri kita ini, ya. Kalau Gunung Uhudnya ini mulai dari sebelah kanan sampai ujung sana itu Gunung Uhud panjangnya kurang lebih 7 km, Bapak Ibu. Nggak putus ya. Makanya disebut dengan Uhud. 7 km panjangnya Gunung Uhud dan tingginya juga lumayan. Ya, mungkin nanti ada jemaah yang mau naik, silahkan. Saya mumpung bawa ini Gunung Uhud, Pak. Saya mumpung bawa kartu hotel, kita ketemu di hotel. Ya. Mau Pak naik, Pak, Gunung Uhud. Mungkin maghrib belum tentu sampai. Hah? Ya, silakan mau naik. Bapak ada yang mau naik di depan. Silakan, Pak. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau naik, kita ketemu di hotel, ya. Nah, iya, kalau mau naik, kalau yang mau naik ke situ loh Gunung Uhud. Sehari belum tentu sampai.